Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan bersemangat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai paraphrasing in English. So what is a paraphrase? Paraphrase dalam bahasa Inggris itu bisa berarti kata kerja dan bisa berarti kata benda. Kalau dia kata kerja, berarti paraphrase itu merupakan sebuah kegiatan menyalin ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menyertakan sumber ide atau gagasan tersebut. Nah, ini adalah contoh paraphrase yang saya ambil dari artikel yang saya terbitkan di tahun 2019. Nah, yang merupakan paraphrase adalah bagian yang ini ya, baris ketiga dari Mukundan dan temannya tahun 2012 yang telah mempublikasikan sebuah penelitian dan bla 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 bla. Nah, di sini contoh paraphrase ini berfungsi sebagai supporting details untuk kalimat utama atau gagasan utama yang sudah saya nyatakan pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi salah satu posisi atau contoh penempatan paraphrase dalam paragraf itu adalah sebagai supporting details gitu. Nah, ketika kita akan membuat sebuah tulisan atau artikel, seringkali kita membutuhkan tambahan ide atau dukungan dari sumber bacaan lain agar tulisan kita menjadi lebih informatif gitu ya, dan lebih terpercaya. Nah, contoh ketika kita ingin membuat sebuah tulisan yang berjudul dampak buruk bermain gadget pada anak, kita perlu menambahkan tulisan kita dengan beberapa hasil penelitian orang lain yang sudah membuktikan dampak buruk gadget tersebut, agar tulisan kita dapat menjadi lebih terpercaya dan memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi, khususnya dalam bidang akademis ya. Nah, secara garis besar ada 3 fungsi dari paraphrasing. Yang pertama yaitu to enrich your writings, untuk memperkaya atau meningkatkan kualitas tulisan kita. Jadi semakin banyak kita paraphrase, artinya kita mempunyai banyak referensi begitu. Lalu yang kedua to show your fully understanding, artinya kita memiliki pemahaman yang sangat luas terhadap apa yang kita tulis, terbukti dengan banyaknya sumber-sumber bacaan yang sebelumnya telah kita baca yang berkaitan dengan tulisan kita tersebut. Dan yang ketiga adalah to show good academic honesty, untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang akademisi penulis yang jujur. Terbukti ketika kita menyalin sebuah statement dari orang lain, kita tidak hanya mengcopy paste, tapi juga kita memparaphrase, dan nanti kita harus melampirkan sitasi dari penulis asli tersebut. Itu namanya etika, oke, dalam penulisan akademis. Kita lanjut ke rules to paraphrase. Beberapa aturan penting ketika kita memparaphrase adalah yang pertama, always use your own words, selalu gunakan kata-kata sendiri, tapi don't change the original idea. Jangan sampai saking ingin merubah-rubah semua kata-katanya sehingga ide asli dari kutipan kita tersebut berubah. Itu tidak boleh. Oke, itu udah lari dia dari sumber aslinya. Kemudian jangan lupa kita sitasi penulis aslinya, namanya siapa, terbit tahun berapa. Terus yang ketiga, jangan lupa kita lampirkan nanti di bagian referensi. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk memparaphrase. Nah, langkah pertama adalah read the original text carefully. Baca teks asli tersebut dengan hati-hati dan penuh pemahaman. Yang kedua, cite the paraphrase text with important, new, and relate to your writing. Kita paraphrase bagian yang benar-benar penting, memiliki nilai kebaruan, benar-benar knowledge atau informasi yang baru, dan tentunya berhubungan dengan tulisan kita. Do not cite a common knowledge. Jangan kita memparaphrase atau mensitasi tulisan yang umum sifatnya. Nomor 4, understand the important idea or points. Jadi kita harus paham dulu nih, apa sih ide penting dari artikel tersebut, teks tersebut yang akan kita tambahkan ke tulisan kita. Nomor 5, rewrite the text in your own words.
tulis ulang teks tadi dengan kata-kata sendiri. Jadi salah satunya adalah dengan mengganti vocabulary, kosakata bisa dalam bentuk sinonim atau jika memungkinkan grammarnya. Terus yang keenam, you can use online paraphrasing tools if necessary. Nah, you are so lucky that nowadays, hari ini ada begitu banyak online paraphrasing tools di internet, baik yang gratis ataupun berbayar. Oke. Dan yang ketujuh, do not forget to cite the source. Jangan sampai lupa untuk mensitasi, menuliskan nama penulis asli dan tahun terbitnya. Oke, ini adalah sebuah tulisan. Misalnya kita tertarik pada sebuah statement ini ya. Yang pertama harus Anda catat adalah of course alamat websitenya, lalu judulnya, lalu siapa penulisnya. Kalau ini penulisnya adalah Chin Go, lalu tanggal publikasinya. Sekarang saya akan contohkan bagaimana kita memparaphrase mulai dari merubah kosakata. Misalnya ada statement seperti ini, industrial engineers are problem solvers who use their critical thinking skills and knowledge bla 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 bla. Nah, mungkin kita ingin mengganti industrial engineers. Kita bisa cara gampangnya jadi industrial technologies are issue solver. Tadinya problem solvers bisa ganti jadi issue solvers. Terus who use ini menggunakan bisa ganti jadi utilize, maknanya masih sama menggunakan dengan kata lainnya. Terus the critical thinking skills ganti jadi the basic reasoning abilities. Knowledge ganti jadi information. Manufacturing technology, assembling technology. To strengthen ganti jadi to reinforce. Dan hierarchical proficiency. But you need to read over and over again. And you need to make sure that the idea is still there. Jadi gak ada yang hilang dari ide aslinya. Terus yang kedua caranya adalah dengan mengganti grammar atau bentuk kalimatnya if it is possible. Jadi ini adalah bentuk kalimat yang menggunakan tanda hubung di awal kalimat. Jadi konektor, lalu subordinate clause, anak kalimat, koma, lalu main clause, induk kalimat. Nah, ini bisa diganti posisinya, kita letakkan sebaliknya, induk kalimatnya dulu, baru konektornya, baru subordinate clause. Jadi diganti. Kita mulai dari yang main clause, induk kalimat. Industrial engineers should have an expansive framework viewpoint. Jadi ini bisa mengganti posisi dengan tidak merubah makna, dan kita juga bisa merubah tetap beberapa kosakata. Perhatikan since ini artinya ada dua, bisa jadi sejak, kalau dia keterangan waktu. Kalau di sini dia artinya karena, sebagai keterangan sebab akibat. Nah, di sini kita akan menggunakan online paraphrasing tools, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah komputer, dia tidak bisa mendeteksi makna, maksud. Jadi meskipun sudah Anda paraphrase secara online, baca lagi sekali lagi, lalu pastikan bahwa maknanya tidak ada yang lari dan kata-katanya tidak ada yang bias, tidak ada yang terlalu jauh. Berikutnya adalah contoh paraphrasing form. Jadi dia bisa diletakkan di bagian tengah paragraf sebagai supporting details, dan dia bisa diawali oleh sitasi dengan mendahulukan nama penulis atau meletakkan nama penulis di akhir. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.